Halo guys, balik lagi bersama gue Dims. Jadi hari ini kebetulan ya gue dapat pinjaman lagi dari Wahana Honda. Terima kasih untuk sudah bersedia minjemin gue motor ya. Kebetulan motornya lumayan eksotik ya. Kita bakal bahas tentang CBR 250 RR. Nah, ini bukan CBR 250 RR aja, tapi seri SP ya. Mau tau gimana videonya? Stay tune ya. Nah, seperti tadi gua bilang di depan tadi, kita bakal bahas tentang CBR 250 RR SP ini ya. Jadi CBR 250 RR SP ini adalah versi upgrade dari CBR 2,5 yang biasa ya. Jadi ini sudah dilengkapi dengan apa namanya, quick shifter, lalu ada auto blipper juga, banyak yang dirubah dari segi mesin ya. Nanti kita bakal jabarin juga sih gitu ya. Nah, tapi kita nggak bakal bahas teknik banget. Gue pengen share sama teman-teman semua itu gimana impresi harian pakai CBR 250 RR ini ya. Jadi setelah 4 hari dipinjemin, ini hari keempat ya. Hari ini gue harus balikin juga. Jadi ada beberapa yang bisa gue note dari si CBR 250 RSP ini ya. Yang pertama adalah ergonomi. Surprisingly nggak terlalu apa namanya, ergonominya masih rideable ya, nggak capek-capek amat kalau gue mah. Dibandingin dengan FXR yang biasa gue pakai, karena tangkinya ini ya, tangkinya cuma sebenarnya sih bukan tangkinya yang kecil, tapi di bensinnya yang nggak terlalu panjang ya. Kayak motor-motor zaman dulu itu kan GL Pro, FXR, Ninja RR itu kan tangkinya panjang ya. Jadi kita harus ekstra nunduk gitu loh, dan tangannya harus ke depan terus ya. Beda dengan motor zaman sekarang di mana tangkinya lebih, bukan panjang tapi lebih lebar gitu ya ke atas ya, dengan kapasitas yang mirip-mirip ya. Kalau nggak salah CBR itu 12, kalau nggak salah 12 liter deh ya, dibandingkan FXR itu 15 liter ya, wajar juga sih gitu loh. Nah, apa namanya, lalu ergonominya ini lebih nyantai daripada FXR, atau gue belum pernah pakai gesek, tapi kalau di iniin apa namanya, dibandingin pas duduk sih mirip-mirip, cuma ini agak ke atas dikit aja gitu loh. Jadi tangannya nggak begitu apa namanya, nggak begitu capek gitu loh, nggak nahan di tangan ya. Lalu untuk, tapi yang perlu di note adalah ini kakinya agak ke belakang sedikit, jadi racy banget gitu ya. Si kaki itu ditekuk ke belakang dan lengan, tapi untungnya sih nggak parah-parah amat ya, dibandingin dengan katanya sih dibandingin dengan L15 gitu. Tapi gue nggak tahu juga, gue belum pernah duduk di atas L15. Duduk doang pernah, cuma belum jalan, belum dibawa jalan gitu ya. Lalu untuk kenyamanan bangkunya sendiri, di antara gue pernah pakai Sabre dengan apa namanya, dengan tempat duduk yang super keras ya ala Yamaha ya, tapi tidak selembut Suzuki gitu loh. Di tengah-tengah lah ini, tapi masih enak buat pantat gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya dengan tinggi satu, banyak yang nanya ke gue juga, Bang, dengan tinggi demikian jinjit nggak? Ini tidak jinjit, gue bisa napak dua-duanya kaki kalau lagi diri itu ya. Ini kalau gue bilang sih motor sport yang lumayan nyaman gitu ya, dengan ya style underyoke yang lumayan nyaman gitu. Kalau gue bilang tidak nyaman sekali, cuma acceptable lah gitu. Pas kemarin gue bawa jauh-jauh kayak ke Bekasi, ke Tangerang, masih enak sih ya. Nah, di mana pasti pakai harian. Pertanyaannya adalah kalau pakai macet-macetan gimana? Wis, mantep bro. Yang pertama gue notice adalah mesinnya panas ya, memang 2 silinder gitu loh.
biasa pakai satu silinder yang nggak ada panas-panasnya di betis kecuali pakai oli yang kurang oke ya. Makanya gue lebih sampai hari ini gue untuk harian nggak mau pakai yang 2 silinder motor apapun itu, karena ya memang gue tahu gitu loh, kalau misalnya dipakai 1 minggu yang kita jalan terus ya nggak ada masalah. Kalau macet-macetan kan kemungkinan besar si tadi kan yang udara yang ke belakang itu ketiup angin ke belakang. Nah ini enggak, di sini keluarnya gitu ya. Jadi ya mohon maaf ya betis gitu loh ya. Nah untuk seri 250 RRSP ini ada quick shifternya ya. Jadi gue jarang sekali pakai kopling karena satu bisa auto ke atas gue nggak pakai kopling, ke bawah juga nggak pakai kopling gitu. Jadi kayak bebek aja lah gitu loh. Cuma kalau misalnya macet-macetan ya terpaksa harus pakai kopling. Tapi ini koplingnya juga nggak begitu keras, karena kenapa, ini pakai assist and slipper clutch, jadi lebih nyaman ya. Begitu sih untuk rideability ya, itu ya. Lalu konsumsi bensin sendiri gimana bang ya? Ada beberapa perbedaan karena ini ada 3 riding mode ya. Ada comfort nih, sekarang gue lagi pakai comfort karena ya nyantai-nyantai aja lah, gue pengen nikmatin bawa CBR 2,5 gitu. Kemarin sih sempat gue pakai yang sport plusnya juga, cuma ya nggak seberapa ini sih. Ya macet-macetan ngapain pakai sport plus gitu, irit sih. Cuma hitungan gue di average nya itu kalau gue pakai comfort sekitar 29 km per liter ya. Nah kalau untuk si apa namanya yang sport dan sport plus itu lebih boros lagi lah gitu ya. Nah itu ya untuk kalau gue bilang sih quick shifternya ini ada beberapa yang harus di adjust sepertinya ya, karena quick shifternya kalau gue bilang sih agak gimana ya ngomongnya, ngejeglak gitu ya kalau misal dipindah klak jadi nggak neng tet gitu. Terus kalau misalnya dipakai ada jeda sedikit turun gas dari quick shifter ini ya, meskipun nggak separah kalau ngoper pakai kopling ya gitu kan, ada jebetak gitu. Tapi memang ada dari gitu, jadi nggak langsung gitu ya. Ada sedikit, walaupun di mode sport plus yang gua throttle itu 100% masih ada seperti itu ya. Cuma nggak ada masalah sih sebenarnya. Ini cukup membantu untuk mendelivery power secara apa namanya, secara tidak ada turunnya gitu kalau di balap ya. Kalau harian gua rasa kepake juga, cuma nggak signifikan gitu. Malah kalau gue bilang riding mode-nya ini lebih berguna gitu loh, karena ya berkaitan dengan fuel ekonomi. Kalau pakai quick shifter kan bukan berhubungan dengan fuel ekonomi. Nah lalu apalagi nggak enaknya punya motor ini, kalau gue bilang sih dimensinya bukan nggak enak ya, apa namanya, kalau gue bilang sih ini cukup kompak dimensinya, jadi nggak ditaruh di tempat sempit pun masih enak gitu loh, masih oke lah. Secara nggak lebar banget kayak kemarin gue bawa Forza ke rumah itu gede banget, tapi pas gue bawa ini kayak FXR ya gitu loh kan, gue bisa pakai FXR yang ramping, ini sama gitu loh. Kalau untuk stop and go gimana di kemacetan, oke lah. Kalau lu pakai comfort kayaknya kurang dikit ininya, apa namanya, gregetnya untuk stop and go di perkotaan gitu ya, atau macet-macetan. Tapi kalau misalnya pakai sport oke. Lalu bantingan suspensinya gimana? Ini bantingan suspensinya karena belum big piston ya. Ini kalau nggak salah ini separate function fork, cuma belum big piston, masih pakai cartridge nggak salah.
bantingan depannya sih cukup oke. Cuma karena ini motor sport ya gue nggak bisa ngomong banyak lah gitu loh. Untuk kenyamanan ya ini begini gitu loh. Nggak, kalau untuk jalan bergelombang ini cukup baik bantingannya depan dan belakang. Cuma belakang agak keras dikit karena memang suspensinya katanya dinaikin ke kekerasannya 10% gitu loh dari klaim pabrikan ya. Nah untuk jalan kayak gini-gini aja nyantai enak gitu loh. Karena kalau balapan ya susah kalau pakai CBR ini mah kalau balapan. Untuk posisi duduk ya gini masih ini lah, lebih better daripada FXR kalau gue bilang ya. Atau motor-motor zaman dulu yang tangkinya panjang, buset dah, mantep bener. Oke sih, kurang lebih sih itu aja review secara general, karena gue nggak punya motornya. Jadi gue nggak bisa, mungkin teman-teman semua yang udah pakai CBR 250R ini, yang udah tahunan make, bisa di confirm apa inian gue ya, apa bener ini gue yang gue alamin gitu kan. Oke, itu aja sih dari gue. Ketemu lagi dengan video-video dim selanjutnya. Terima kasih Wahana Honda sudah bersedia minjemin unit ya. Ini pengalaman berharga buat gua dan menambah jam terbang di motor 250 cc ya. Oke, itu aja sih dari gua. Dim sign out. Thank you.